Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya, Kela Talitalea bersama dengan rekan saya yang bernama Alifta Maulidia Rizky akan menjelaskan mengenai sejarah pemikiran manajemen untuk menyelesaikan tugas kami dari mata pelajaran dasar-dasar manajemen. Selanjutnya akan dibantu jelaskan oleh teman saya yaitu Lydia. Kepada Lydia, silahkan. Baik, terima kasih Kayla. Dalam buku The Evolution of Management Thought, Daniel Wren melacak sejarah manajemen sejak zaman Sumeria kuno hingga perkembangan industri modern. Peran manajemen telah signifikan dalam berbagai peradaban dan revolusi industri. Konsep pembagian kerja dan produksi massal memainkan peran penting dalam perkembangan ini. Memahami sejarah pemikiran manajemen membantu kita menghargai asal-usul ide-ide modern dan upaya kita untuk menyempurnakannya sesuai dengan kebutuhan bisnis saat ini. Manajemen secara ilmiah. Nah, jadi teman-teman, manajemen secara ilmiah ini itu digagaskan oleh salah satu tokoh manajemen yang terkenal, yaitu Frederick W. Taylor. Pada tahun 1911, Frederick W. Taylor menerbitkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah yang mendasari pendekatan ini. Ia menekankan pentingnya pelatihan, pemilihan pekerja yang sesuai, dan juga dukungan dari supervisor. Walaupun kontroversial, pendekatan ini mempengaruhi pemikiran manajemen hingga saat ini loh. Manajemen ilmiah juga menghasilkan perbaikan dalam desain pekerjaan, standar kerja, dan juga rencana insentif. Dengan fokus pada kompensasi berbasis hasil, rancangan pekerja efisien, seleksi pekerja yang tepat, pelatihan yang cermat, dan dukungan supervisor, manajemen ilmiah terus memberikan wawasan praktis dalam meningkatkan produktivitas. Wawasan praktis dari manajemen ilmiah. Yang pertama, kompensasi berbasis hasil. Yang kedua, ada perencanaan pekerjaan efisien. Yang ketiga, ada seleksi pekerja yang tepat. Yang keempat, ada pelatihan pekerja. Dan yang kelima, ada pelatihan supervisor. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai prinsip administratif oleh Lydia. Pada 1916, setelah berkarir di industri Prancis, Henry Fayol menerbitkan Administration Industrielle et Générale, di mana ia menggunakan pandangannya tentang manajemen organisasi dan pekerja. Fayol mengidentifikasi 5 aturan atau tugas dari manajemen yang mendukung 4 fungsi manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan. Organisasi birokrasi. Organisasi birokrasi Max Weber adalah ekonom politik Jerman akhir abad ke-19 yang memiliki dampak besar dalam bidang manajemen dan sosiologi. Ide-idenya berkembang setelah menyadari bahwa organisasi sering tampil buruk. Antara lain, Weber memperlihatkan bahwa karyawan sering memegang posisi otoritas bukan karena kemampuan mereka, tetapi karena status sosial atau tanda kutip hak istimewa mereka dalam masyarakat Jerman. Karakteristik yang menentukan organisasi Weber, yang pertama pembagian kerja yang jelas, yang kedua hierarki otoritas yang jelas, yang ketiga aturan dan prosedur formal, yang keempat kepribadian, dan yang kelima karir berdasarkan kelayakan. Weber percaya bahwa organisasi yang terstruktur sebagai birokrasi akan menggunakan sumber daya secara lebih efisien dan memerlukan karyawan dengan lebih adil daripada sistem lainnya. Tantangan utama manajemen adalah untuk mengetahui kapan fitur birokrasi bekerja dengan baik dan apa alternatif terbaik ketika mereka tidak bekerja. Kemudian di bab ini kita akan menyebut ini contingency thinking. United States Postal Service (USPS) mungkin merupakan contoh yang paling murah dan berskala besar dari masalah birokrasi yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Pada segmen ini, saya akan mengambil alih untuk menjelaskan mengenai pendekatan manajemen perilaku. Apa sih yang bisa kita pelajari dari pemikiran manajemen klasik? Selama tahun 1920-an, penekanan pada aspek manusia di tempat kerja menjadi pusat perhatian dalam pengelolaan organisasi. Ini mengarah pada perkembangan cabang-cabang utama dalam pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan perilaku dalam manajemen menyatakan bahwa individu menikmati interaksi sosial, merespon tekanan kelompok, dan mencari kepuasan pribadi. Fondasi sejarah ini membentuk dasar bagi apa yang sekarang dikenal sebagai studi perilaku organisasi yang memfokuskan pada individu dan kelompok dalam konteks organisasi.
Kita akan membahas lebih dalam mengenai 5 tokoh yang sangat penting dalam pemikiran manajemen klasik. Dan tokoh yang pertama yaitu Mary Parker Follett. Seberapa penting sih Mary Parker Follett dalam manajemen? Mary Parker Follett mewakili transisi signifikan dalam pemikiran manajemen dari pendekatan klasik menuju pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku manusia di lingkungan kerja. Gagasan-gagasan relevan dari karya Follett. Karyanya, terutama buku Nabi Manajemen pada tahun 1920-an, masih memiliki relevansi yang kuat hingga saat ini loh. Follett menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam manajemen, melihat organisasi sebagai komunitas yang memerlukan kolaborasi, kebebasan berbicara, rekonsiliasi perbedaan, serta kepemimpinan visioner dan rasa hormat terhadap pengalaman pekerja untuk mencapai manajemen yang efektif. Selanjutnya, Follett juga percaya akan pentingnya kerjasama dan kepemilikan karyawan. Follett menganggap kerjasama manusia sebagai kunci dari keberhasilan. Pertimbangan terhadap faktor beragam. Follett memandang masalah bisnis sebagai kompleks dan bahwa berbagai faktor harus dipertimbangkan dalam hubungannya satu sama lain. Ini mencerminkan tema modern seperti pemikiran sistem dan juga pemikiran kontingensi. Yang terakhir, kepentingan swasta dan kebaikan publik. Follett percaya bahwa bisnis harus mempertimbangkan kepentingan swasta dan kebaikan publik. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai Elton Mayo. Elton Mayo percaya bahwa pengaruh faktor sosial di lingkungan kerja. Studi tentang sikap karyawan, hubungan interpersonal, dan dinamika kelompok di tempat kerja mengungkapkan dampak yang kompleks dari faktor-faktor sosial ini terhadap produktivitas dan juga kepuasan pekerja. Kompromi antara kepuasan dan juga produktivitas. Faktor-faktor seperti kondisi kerja dan tingkat upah dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pekerja, tetapi seringkali terdapat kompromi di mana beberapa pekerja bersedia mengurangi produktivitas untuk menjaga harmoni kelompok atau lingkungan kerja yang positif, bahkan jika itu berarti mengorbankan potensi mereka mendapatkan pendapatan yang lebih. Mayo juga percaya akannya peran penting interaksi sosial. Pelajaran dari studi Hawthorne. Meskipun terdapat kritik terhadap studi Hawthorne, pentingnya faktor sosial dan manusia dalam produktivitas ditekankan. Studi ini menyoroti peran perasaan, sikap, dan juga hubungan antar pekerja serta mengidentifikasi efek Hawthorne di mana perhatian khusus dapat meningkatkan kinerja pekerja. Tokoh yang ketiga, kita akan membahas lebih dalam mengenai Abraham Maslow. Kita akan membahas mengenai hierarki kebutuhan. Teori Maslow menggambarkan kebutuhan manusia sebagai hierarki yang mencakup 5 tingkatan. Yang pertama, ada kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, harga diri, dan yang terakhir, aktualisasi diri. Maslow juga percaya akan prinsip defisit dan juga prinsip perkembangan. Prinsip defisit menyatakan bahwa kebutuhan yang terpuaskan tidak lagi memotivasi perilaku, sedangkan prinsip perkembangan menunjukkan bahwa kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi hanya aktif setelah kebutuhan di tingkat yang lebih rendah dipenuhi. Urutan dalam memenuhi kebutuhan. Manusia cenderung memenuhi kebutuhan mereka secara berurutan dari tingkat terendah hingga tertinggi dalam hierarki. Relevansi dalam manajemen. Teori Maslow mengidentifikasikan bahwa manajer yang memahami dan membantu pekerja memenuhi kebutuhan mereka di lingkungan kerja dapat meningkatkan produktivitas dan motivasi karyawan. Berikut kami tunjukkan foto untuk Maslow Hierarchy of Human Needs. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Douglas McGregor. Nah, Douglas McGregor ini terkenal akan teori X dan juga teori Y. Konsep teori X dan teori Y. Teori X mengasumsikan bahwa karyawan pada umumnya tidak menyukai pekerjaan, kurang berambisi dan tidak bertanggung jawab, dan lebih suka dipimpin. Sebaliknya, teori Y mengasumsikan bahwa karyawan bersedia bekerja keras, suka tanggung jawab, mandiri, dan juga kreatif. Dampak asumsi manajerial. Ketika manajer bertindak sesuai dengan asumsi mereka mempengaruhi perilaku karyawan untuk sesuai dengan ekspektasi tersebut.
Kita akan membahas mengenai perilaku manajerial dalam teori X. Manajer dengan asumsi teori X cenderung bersikap sangat direktif, mengontrol secara ketat, dan memberikan sedikit kebebasan kepada karyawan dalam melakukan kerjaan mereka. Untuk perilaku manajerial dalam teori Y, manajer dengan asumsi teori Y cenderung lebih terlibat dengan karyawan, memberikan kebebasan, dan juga mendorong keterlibatan mereka dalam pekerjaan. Teori dari Chris R. Gairis. Inspirasi dari Maslow dan juga McGregor. Chris Agris menggabungkan pemahaman tentang kebutuhan dan kemampuan orang dewasa yang matang dengan praktik manajemen dalam organisasi. Ketidakcocokan sebagai tanda masalah. Argyris percaya bahwa masalah umum dalam organisasi seperti ketidakhadiran, pergantian karyawan, sikap apatis, keterasingan, dan semangat kerja yang rendah dapat dianggap sebagai tanda-tanda ketidakcocokan antara praktik manajemen dan kebutuhan orang dewasa. Perlakuan orang dewasa yang bertanggung jawab. Argyris meyakini bahwa manajer yang memperlakukan karyawannya sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab akan mencapai produktivitas yang tinggi. Bedaan dengan manajemen tradisional. Pendekatan Argyris berbeda dari praktik manajemen tradisional yang berfokus pada spesialisasi, hierarki wewenang, dan pengawasan yang ketat. Dia mendorong pemberian otonomi kepada karyawan untuk menentukan tujuan mereka sendiri, sehingga meningkatkan kesuksesan psikologis mereka. Akan dijelaskan pada segmen ini akan dibahas lebih dalam mengenai landasan manajemen modern oleh Lydia. Kepada Lydia, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Landasan manajemen modern. Apa sih yang menjadi landasan pemikiran manajemen modern? Sejauh ini, konsep model dan gagasan yang dibahas membantu menyiapkan landasan untuk melanjutkan pengembangan pemikiran manajemen. Mereka mengantarkan pada pendekatan manajemen modern yang mencakup penggunaan analisis dan alat kuantitatif, pandangan sistem organisasi, pemikiran kontingensi, komitmen terhadap manajemen mutu, dan pentingnya manajemen berbasis bukti. Yang pertama, ada analisis dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yang khas dalam manajemen bekerja seperti ini. Suatu masalah ditemukan, masalah tersebut dianalisis secara sistematis, teknik matematis yang tepat diterapkan, dan solusi optimal diidentifikasi. Contoh masalahnya, sebuah toko kelontong menerima keluhan dari pelanggan bahwa waktu tunggu terlalu lama pada waktu-waktu tertentu dalam pembayaran sehari. Pendekatan kuantitatif yang dilakukan yaitu dengan cara mengalokasikan personel layanan dan stasiun kerja berdasarkan tuntutan beban kerja alternatif dengan cara yang meminimalkan waktu tunggu pelanggan dan biaya personal. Yang kedua, ada organisasi sebagai sistem. Organisasi telah lama digambarkan sebagai sistem kerjasama yang mencapai hal-hal besar dengan memfokuskan sumber daya dan kontribusi banyak individu untuk tujuan yang sama. Organisasi berfungsi sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan mereka dalam proses terus-menerus mengubah tenaga yang dimasukkan berupa orang, teknologi, informasi, uang, dan persediaan menjadi hasil yaitu barang dan layanan. Gambar ini menunjukkan bagaimana organisasi berfungsi sebagai jaringan subsistem yang saling berinteraksi. Yang ketiga, ada manajemen berbasis bukti. Manajemen berbasis bukti adalah tentang seorang manajer membuat keputusan dengan hati nurani, eksplisit dan bijaksana, keahlian dan penilaian praktisi, bukti dan konteks lokal, evaluasi kritis terhadap bukti, penelitian terbaik yang tersedia, dan Anda mungkin mengenali perspektif orang-orang yang berimigrasi tidak terpengaruh dan oleh keputusan. Kriteria berikut berguna sebagai langkah awal untuk menentukan apakah metode ilmiah telah digunakan atau tidak dengan cara sebuah pernyataan atau masalah penelitian diidentifikasi dengan jelas, lalu satu atau lebih hipotesis dinyatakan untuk menjelaskan kemungkinan penjelasan, lalu desain penelitian memberikan tes hipotesis yang baik. Ada pemikiran kontingensi. Pemikiran kontingensi adalah tema penting dalam buku ini dan implikasinya meluas ke semua fungsi manajemen, dari perencanaan dan pengendalian untuk berbagai kondisi lingkungan, perorganisasian untuk strategi yang berbeda, hingga memimpin dalam situasi kinerja yang berbeda. Manajer yang sukses mengidentifikasikan dan menerapkan praktik yang paling sesuai dengan tuntunan unik dari situasi yang berbeda. Hal ini membutuhkan pemikiran kontingensi yang sesuai dengan tindakan dan masalah dan kesempatan khusus untuk orang lain
dan pengaturan yang berbeda. Dari perspektif kontingensi ini, tidak ada satu cara terbaik untuk mengatur dalam segala keadaan. Yang terakhir ada komitmen terhadap manajemen mutu. Ide ini berkontribusi pada munculnya manajemen kualitas total atau TKM yang memasukkan prinsip-prinsip kualitas dalam tujuan strategis organisasi. Prinsip TKM diterapkan untuk semua aspek operasi dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dengan melakukan hal-hal yang benar pertama kali. Sebagian besar pendekatan TKM dimulai dengan buy-in pada total komitmen kualitas. Kunci pengambilan keputusan adalah penting untuk tidak pernah puas. Sesuatu selalu dapat dan harus ditingkatkan, baik itu mesin, orang, proses, ataupun hubungan. Terima kasih karena telah menyaksikan presentasi kami pada hari ini. Sekian dari saya, Kila Talitalia, dan juga Alif Tamulia Rizky. Kami ucapkan terima kasih.